Pemirsa Lintas Badua sepekan kembali ke hadapan Anda. Capaian vaksinasi COVID-19 untuk anak dan lansia di Kota Banjarmasin masih rendah. Untuk itu Dinas Kesehatan berharap peran serta semua lapisan masyarakat termasuk orang tua untuk bisa melakukan kerjasama. Hal ini juga membuat pemerintah kota harus memutar otak untuk meningkatkan persentasenya. Surat edaran nomor 420 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru PPDB. Dalam surat edaran tersebut mewajibkan setiap anak mengantongi surat vaksinasi COVID-19 ditambah surat keterangan imunisasi campak dan rubella sebagai syarat masuk sekolah. Nuryadi menjelaskan terbitnya ketentuan itu karena masih rendahnya angka capaian vaksinasi COVID-19 dan imunisasi anak yang baru berada di sekitar 50%. Dan karena Dinas Pendidikan sebagai leading sektor tempat berkumpulnya siswa umur yang bersangkutan, sehingga memandang perlu untuk membantu pemerintah dalam melancarkan program daripada pemerintah, yaitu imunisasi DIAN. Nah juga terlebih dulu memang kita sudah melaksanakan vaksin ya 2019, namun vaksin itu tidak signifikan. Dosis 1 dan 2 baru kalau mencapai di negeri swasta itu baru 51%, artinya masih di bawah standar. Nuryadi berharap para orang tua dapat memahami dan mengikuti aturan itu agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM di sekolah dapat dilakukan hingga 100%. Murtasiah, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya guru honorer kembali sambaki DPRD Banjarmasin. Mereka meminta keadilan karena kesulitan untuk bisa ikut tes P3K lantaran tidak mendapatkan formasi seperti guru bahasa Inggris dan tidak mencukupi syarat lantaran diantaranya hanya guru reguler dan wali kelas. Sementara itu pemirsa, Ketua DPRD Kota Banjarmasin memastikan akan mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan permasalahan tersebut ke BKD dan Dinas Pendidikan. Beberapa guru honorer kembali datang ke kantor DPRD Banjarmasin kawasan Lambung Mangkurat beberapa waktu lalu. Kedatangan sendiri untuk menemui unsur pimpinan dewan. Kedatangan beberapa guru honorer bahasa Inggris, wali kelas dan lainnya ini untuk kembali meminta keadilan dalam tahapan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K gelombang kedua nanti. Pasalnya mereka yang hanya tersisa 35 orang di golongan K2 tersebut kesulitan untuk bisa ikut tes lantaran tidak mendapatkan formasi seperti guru bahasa Inggris dan tidak mencukupi syarat lantaran diantaranya hanya guru reguler dan wali kelas. Mereka memohon agar pihak dewan bisa mengusahakan agar tes P3K lanjutan nanti hanya diprioritaskan untuk mereka yang tertinggal sebanyak 35 orang saja. Iya, Kota Banjarmasin anak minta hak aja yang sama dengan pekalongan kami yang lain. Kemudian kan untuk minta bahasa Inggris kami sudah diberi kesempatan mendaftar bisa, cuman kan kadang ada tes, kadang mengikuti tes ya itu. Sedangkan guru PAI yang ada ini sudah bahasa Inggris tapi belum ada formasi. Jadi untuk tahap 3 ini rencana kan ada P3K. Mereka yang guru PAI bahasa Inggris ini sudah hingga pemberkasan aja. Kalau jurusan bahasa Inggris ini kami tetap mengkatung nasibnya, pemberkasan kayak apa, mengikuti tes aja kadang. Alasannya kan karena tidak ada formasi untuk Kota Banjarmasin. Kami ingin utamakan tidak memandang ijazah linearnya aja. Tertinggal khususnya untuk bahasa Inggris ada 9 orang kategori 2 Kota Banjarmasin. Tolong diperhatikan juga, dan kami pun sudah sangat lama mengabdi untuk anak bangsa. Ikhlas itu pasti ada ikhlas. Itu semua guru ada, tolong diperhatikan untuk 9 orang K2 Banjarmasin yang jurusan bahasa Inggris diprioritaskan, khusus K2 Banjarmasin. K2. Hal ini lantaran mereka sudah mengabdi sebagai seorang guru lebih dari 10 tahun. Tidak hanya itu, pihaknya ingin disamakan dan tidak dipandang ijazah linearnya saja. Rista, Banjar TV. Sementara itu, usai menerima kedatangan para guru honorer, Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya membenarkan ada penyampaian aspirasi dari guru honor yang tidak bisa terakomodir di P3K. Hal ini dikarenakan mereka sudah puluhan tahun mengajar, akan tetapi saat ikut tes basicnya berbeda. Seperti bahasa Inggris tidak bisa ikut. Hari memastikan hal ini akan diinventarisi dan akan didiskusikan dengan BKD dan Dinas Pendidikan.
Masalah-masalah yang ada ini akan kita inventarisir, akan kita diskusikan dengan pemerintah kota melalui BKD dan Dinas Pendidikan. Kita berharap kita memberikan penghargaan kepada guru-guru honor yang memang sudah lama bekerja untuk P3K itu tujuan awalnya untuk mengakomodir orang-orang seperti beliau-beliau yang sudah puluhan tahun menjadi honorer, bukan yang istilahnya baru 1-2 tahun honorer tapi bisa diterima P3. Rista, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, betapa asyiknya naik skuter listrik mengelilingi lapangan Murjani, Banjarbaru. Inilah salah satu kegiatan yang mulai digandrungi anak remaja di Kota Idaman. Akan tetapi jangan lupa untuk mematuhi aturan penggunaannya. Bagaimana informasinya pemirsa? Inilah kami sajikan untuk Anda. Naik skuter listrik seperti ini memang mengasyikkan, apalagi jika dilakukan bersama keluarga, teman, sahabat maupun pujaan hati. Terlebih jika sambil menikmati suasana di sekitar lapangan Murjani, Kota Banjarbaru. Seperti yang dilakukan dua remaja ini, Angel dan Lily, yang begitu asik menikmati keseruan naik skuter yang berada di pusat Kota Idaman, Banjarbaru. Cukup dengan merogoh kocek Rp35.000 untuk 20 menit pemakaian, mereka sudah bisa bermain skuter mengelilingi lapangan Murjani dan sekitarnya. Ini ada di lapangan Murjani, terus biaya dan apa-apa ya, sekali langsung aja datang ke sini. Terus ini seru banget, kalian bisa kelilingin Murjani, terus dikasih waktu juga, terus seru lah pokoknya. Ini pas banget buat kalian yang mau ngisi liburan. Harganya juga terjangkau yang pasti. Betul. Terkait pemakaian skuter ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Marhain Rahman menyebut sudah ada aturannya seperti termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Di antaranya menggunakan jalur khusus atau sepeda, pengendara minimal berusia 12 tahun dan wajib didampingi orang tua serta wajib memakai helm. Yang mana di rapat itu dijelaskan memang skuter ini dan sejenisnya itu ada aturan yang mengatur, yaitu Permenhub 45 tahun 2022. Dari Permenhub itu dijelaskan siapa saja yang bisa memakai, ada batasan-batasannya. Kemudian dari kendaraan elektrik itu kecepatannya berapa sudah ditentukan juga. Kemudian jalur yang digunakan di mana saja sudah ditentukan juga. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah pengelola skuter itu memang harusnya punya izin. Sementara itu berbeda dengan pengelola skuter listrik di Banjarbaru, Wira Winanda, yang mengaku masih belum mengetahui aturan dari pemerintah mengenai penggunaan jalur untuk para pemakai skuter listrik tersebut. Wira hanya menganjurkan memakai jalur umum di seputar lapangan Murjani atau paling jauh sampai ke Minggu Raya untuk kembali lagi ke titik awal. Untuk sementara kami belum tahu, jadi kami menggunakan jalur umum yang mana untuk lokasinya keliling Murjani sini sampai Minggu Raya. Berharap dari pemerintah Kota Banjarbaru bisa menyediakan jalur khusus untuk para pengguna skuter listrik agar terlindungi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Edi Banjarbaru melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Lintas Bandung Sepekan edisi Minggu 19 Juli 2022. Saya Amiratun Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Salam sehat semuanya, tetap semangat, selalu bahagia dan penuh berkah dalam segala aktivitasnya pemirsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.